Tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera memasuki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bab persamaan dan pertidaksamaan linier nilai mutlak. Namun kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang pengertian nilai mutlak. Sebelum masuk ke definisi nilai mutlak, kita isi dulu titik-titik di bawah ini. Jadi jarak titik 0 ke titik 3 adalah dari 0 ke 3 jaraknya 1, 2, 3 ya. Jarak titik 0 ke titik 3 adalah 3. Yang nomor 2, jarak titik 0 ke titik negatif 3 adalah 1, 2, 3. Jadi jaraknya 3 juga ya. Dan yang ketiga, jarak titik 0 ke titik negatif 2 tidak sama dengan negatif 2 tetapi 2. Jaraknya dari 0 ke negatif 2 jaraknya 2. Atau nilai positif dari negatif 2 ya. Nah, nilai positif dari suatu bilangan disebut dengan nilai mutlak dari dan diberi lambang ini ya, lambang mutlak, sehingga nilai mutlak dari 3 sama dengan 3 dan nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. X itu bisa positif, bisa negatif X-nya ya. Nah, tetapi jika sudah dimutlakkan, maka hasilnya atau daerah penyelesaiannya itu selalu positif. Sekarang yang nomor 4. Jarak titik 0 ke titik A adalah A dan jarak titik 0 ke titik B adalah B. Agar lebih memahami sifat atau definisi nilai mutlak, sekarang kita kerjakan contoh soal yang pertama. Tentukan jarak titik-titik berikut. Yang A negatif 6 dan 0. Jarak itu adalah nilai mutlak yang bukan 0 ya. Artinya jarak di sini selalu bernilai positif. Jadi jarak titik negatif 6 dan 0 sama dengan mutlak dari negatif 6 sama dengan 6. Kemudian yang B, jarak titik 6 dan 2. Jadi jarak itu adalah nilai mutlak dari 6 dikurang 2 sama dengan 4. Bernilai positif ya. Sekarang yang C, 6 dan negatif 2. Caranya, jarak sama dengan nilai mutlak dari negatif 2 dikurang 6 sama dengan nilai mutlak dari negatif 8 sama dengan positif 8. Jika menghitung dengan menggunakan garis bilangan, kita buat dulu garis bilangannya. Kemudian di sini ada negatif 2 dan di sini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jaraknya adalah 8. Gimana? Paham ya sampai sini?
Jadi secara sistematis pengertian nilai mutlak dari setiap bilangan real X yang ditulis dengan simbol nilai mutlak dari X adalah positif dari X, dan ditulis seperti ini ya. Nilai mutlak dari X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0, artinya positif, dan negatif X jika X lebih kecil dari 0 atau negatif gitu ya. Nah, setelah dimutlakkan maka akan menghasilkan nilai positif. Gimana? Paham ya sampai sini? Oke, sip. Contoh soal yang kedua, nyatakan bentuk berikut dalam bentuk tanpa tanda nilai mutlak. Yang A, nilai mutlak dari X kurang 2 untuk X lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari 0 itu kan negatif. Jadi untuk X lebih kecil dari 0, maka X dikurang 2 lebih kecil dari 0. Kemudian nilai mutlak dari X kurang 2 sama dengan negatif dikali X dikurang 2 sama dengan negatif X ditambah 2. Kenapa harus dikali negatif? Karena di situ untuk X lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari 0 adalah negatif. Jadi harus dikalikan dengan negatif. Sekarang yang B. Nilai mutlak dari X dikurang 3 ditambah 5. Perhatikan ini ya. Kita cari pembuat nolnya. Jadi pembuat nol dari mutlak X dikurang 3 adalah X sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi X nya 3. Jadi kita mengerjakan menggunakan definisi yang ini ya. Mutlak dari X dikurang 3 ditambah 5 berarti kan ada 2 tuh. Yang pertama, X dikurang 3 ditambah 5 sama dengan X ditambah 2 untuk X lebih besar sama dengan 3. Kemudian negatif dikali X dikurang 3 ditambah 5, negatif dikali dalam kurung X dikurang 3 ini dikalikan masuk, kemudian ditambahkan 5, jadinya negatif X tambah 8 untuk X lebih kecil dari 3. Gimana? Paham? Oke, sip. Dalam sistem bilangan real, nilai dari X kuadrat diakarkan atau akar dari X kuadrat itu adalah real dan tidak negatif untuk setiap bilangan real X. Jadi yang pertama, X lebih besar sama dengan 0, maka akar dari X kuadrat sama dengan X, karena X adalah satu-satunya bilangan yang tidak negatif dan kuadratnya sama dengan X pangkat 2. Kemudian yang kedua, untuk X lebih kecil dari 0, maka akar dari X kuadrat adalah negatif X, karena negatif X lebih kecil dari 0 dan negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Sekarang kita coba aplikasikan ini dengan menggunakan angka, yaitu akar dari 2 kuadrat sama dengan negatif 2 untuk yang lebih kecil dari 0 dan negatif 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat, ya kan? Karena negatif 2 kuadrat sama dengan 4 dan 2 kuadrat sama dengan 4. Sama ya? Oke. Artinya menghasilkan selalu nilai yang positif. Kemudian untuk setiap bilangan real X berlaku akar dari X kuadrat sama dengan nilai mutlak dari X
sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dan negatif X jika X lebih kecil dari 0. Gimana? Oke? Untuk lebih paham menggunakan ini, kita akan mengerjakan contoh soal berikut. Contoh soal yang ketiga. Untuk lebih memudahkan, definisinya saya pindah di sini ya. Tentukan hasil dari yang A, akar dari 5 kuadrat sama dengan mutlak dari 5 sama dengan 5. Kemudian yang B, akar dari negatif 4 kuadrat sama dengan nilai mutlak dari negatif 4 sama dengan positif 4. Kemudian yang C, akar dari 0 kuadrat sama dengan mutlak dari 0 sama dengan 0. Setelah memperhatikan pengertian mutlak dan kaitannya dalam bentuk akar, maka didapatlah sifat-sifat nilai mutlak untuk setiap X, Y elemen real. Berlaku yang pertama, nilai mutlak dari X sama dengan nilai mutlak negatif X. Yang kedua, nilai mutlak dari X kuadrat sama dengan X kuadrat. Kemudian nilai mutlak dari X kali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Kemudian yang keempat, nilai mutlak dari X per Y sama dengan nilai mutlak dari X per nilai mutlak dari Y untuk Y tidak sama dengan 0. Kemudian yang kelima, nilai mutlak dari X kurang Y sama dengan nilai mutlak dari Y dikurang X. Gimana? Paham sampai sini? Oke, kita akan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak ini dengan contoh soal berikut. Hitunglah hasil dari yang A, mutlak dari 10 kurang 3 sama dengan mutlak 7 sama dengan positif 7. Kemudian yang B, 5 tambah nilai mutlak dari 2 kurang 6 sama dengan 5 tambah nilai mutlak dari negatif 4 sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9. Sekarang yang C, 3 dikurang nilai mutlak dari negatif 2 tambah 3 sama dengan 3 dikurang nilai mutlak dari 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian yang D, nilai mutlak dari 1 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan, yang pertama kita cari dulu nilai mutlak yang pertama yaitu negatif 1 hasilnya. Kemudian dikurangkan 3, nilai mutlak juga ini. Jadi sama dengan nilai mutlak dari 1 dikurang 3 sama dengan nilai mutlak dari 2 sama dengan 2. Kemudian yang A, nomor 2 yang A, hasil dari akar 6 kuadrat sama dengan nilai mutlak dari 6 sama dengan 6. Kemudian yang B, akar dari X kurang 4 kuadrat sama dengan nilai mutlak dari X kurang 4 sama dengan X dikurang 4. Kemudian yang C, untuk yang C ini kita harus faktorkan terlebih dahulu. Jadi kita cari akar-akarnya ya. Maka X, di sini X juga, jadi X dikurang 3. Kemudian di sini juga X dikurang 3. Jadi akarnya adalah X dikurang 3 pangkat 2 sama dengan
nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan X dikurang 3. Gimana? Paham? Oke, sip. Oke guys, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pengertian nilai mutlak. Untuk grafik fungsi, persamaan linear dan pertidaksamaan linear nilai mutlak, silahkan kalian lihat linknya di deskripsi ya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi video terupdate dari Bymath. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.